Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di konten kali ini saya akan membahas tentang beternak murai batu secara keseluruhan, walaupun di sini hanya bahas sekilas-sekilas saja, teman-teman ya. Jadi tahap yang pertama, teman-teman perlu menyiapkan indukan dulu, indukan betina di tangan saya, kemudian indukan jantan. Nah, ini burung masih pada mabung, sebenarnya lagi proses dorong ekor ya. Ini betinanya juga lagi dorong ekor, kemudian jantannya dorong ekor. Sambil menunggu proses ekornya penuh, biar nggak terlalu lama nunggu, ini proses penjodohan. Jadi tahap yang pertama, ini betina akan saya masukkan ke dalam kandang besar, atau teman-teman nanti bisa proses penjodohannya di luar. Ini dikasih masuk, betina ini dimasukkan ke dalam kandang kotak ini juga, kemudian digandeng gitu teman-teman ya. Kita taruh sampai sini atau taruh di samping selama beberapa hari gitu. Atau kalau mau cepat, kita masukkan betina dulu ke dalam kandang ya, kandang besar ini. Nah, ini biar betina adaptasi dulu ya. Kita lewat kandang kecil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas. Oke. Jadi setelah betina masuk ke dalam, jantannya juga kita akan masukkan. Tapi jantan ini masuk dalam kondisi dalam kandang. Jadi jangan langsung dilepas teman-teman, karena ini belum jodoh. Ini masih proses penjodohan. Jadi jantan kita masukkan ke dalam kandang besar dan tetap di dalam kandang kotak gitu. Oke, jadi proses seperti ini, silahkan dilihat kan. Nah, ini nanti betina akan adaptasi di dalam kandang besar, kemudian jantan juga gitu, saling berkenalan dulu dengan betina. Setelah beberapa hari atau kita tunggu sampai ekor jantan ini full ya, mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Tapi kalau misalnya jantan dan betina sudah sama-sama siap, sebenarnya 3 hari juga atau seminggu udah bisa teman-teman, udah lepas jadikan satu ya. Tapi harus tetap dikontrol gitu. Kalau misalnya dalam waktu 3 hari kita lepas, kemudian jantan masih ngejar-ngejar betina atau betina masih ngejar jantan, ada proses KDRT gitu ya, kekerasan, kelahi gitu. Jadi kita masukkan kembali lagi jantannya sampai benar-benar jodoh gitu ya. Tadi di kandang sebelah sini sudah kita lihat jantan kita masukkan, masih proses penjodohan. Nah, di kandang yang ini sudah jodoh. Setelah kita gandeng beberapa hari, di dalam ini jantan dan betina sudah jodoh. Mungkin bisa dilihatkan di dalam kalau sudah jodoh seperti ini kira-kira. Jadi akur gitu ya. Itu malah pakai 2 betina sekaligus. Nih, ini lepas trotol teman-teman. Yang 3 ini lepas trotol. Nah, ini poligami murni. Nah, kemudian di kandang ini juga yang sudah jodoh teman-teman, dan ini udah proses nyusun sarang ya. Bisa dilihat juga di dalam, ini 1 jantan dan 1 betina. Nah, ini yang sudah jodoh juga, 1 jantan dan 1 betina. Nanti kalau misalnya ini udah nelor, kita juga ada pintu controllingnya, tinggal jantan nyebrang ke sebelah lagi gitu teman-teman ya. Nah, jadi proses penjodohan tadi, kalau sudah jodoh kita lepas. Nah, ciri-ciri burung yang sudah jodoh, biasanya si betina akan langsung angkut sarang. Contoh misal seperti di kandang ini. Nah, betina ini langsung angkut sarang, ini sudah jodoh. Kemudian biasanya kalau yang jodoh, jantan udah tidak mengejar betina lagi, dan jantannya biasanya lebih rajin bunyi. Nah, betina akan angkut sarang ke dalam glodok gitu ya, mangkat ke dalam glodok. Oke, jadi setelah proses penjodohan teman-teman, burung udah jodoh sekitar 3 hari sampai seminggu, atau kita sesuaikan kondisi burung. Kalau sudah jodoh, maka kita tinggal nunggu perawatan. Nah, jadi perawatan selama dia berjodoh, kita sudah dalam kandang besar gitu, sudah dalam kandang besar seperti sekarang ini. Nah, kita lihat pemberian pakan. Biasanya kita ngasih vitamin gitu ya teman-teman, untuk memacu birahi jantan dan betina untuk segera produksi. Kemudian pemberian pakan biasa tetap kita kasih di pagi hari, tetap kasih IF. Kalau saya sendiri sih lebih banyak menggunakan fur teman-teman ya. Jadi IF itu, pemberian IF saya cuma di pagi hari saja. Pagi hari kecuali udah menetas. Nah, kalau udah menetas biasanya IF itu harus full teman-teman. Jadi untuk ngeloloh anakan, indukan harus sedia dalam kandang itu IF-nya. Kita bisa pakai jangkrik, bisa pakai cacing, kroto, ulat hongkong, atau IF-IF yang lainnya. Tapi ada juga teman-teman yang misalnya nggak mau pakai IF, itu bisa pakai telur puyuh ya. Telur puyuh juga insya Allah bisa menjadi solusi jika teman-teman tidak ada IF gitu teman-teman ya. Kemudian
setelah kita beli pakan, kita rawat dengan baik. Kita harus menjaga kebersihan kandang juga teman-teman. Jadi di dalam kandang itu kan banyak kotoran. Jadi biasanya kalau saya itu seminggu sekali kandang harus dibersihkan, disapuin, kotoran-kotoran kita sapuin, kita keluarkan. Kemudian setelah bersih kita semprot pakai disinfektan teman-teman ya. Jadi penyemprotan kita lakukan seminggu sekali gitu untuk menyemprot kandang agar kandang tetap steril dari bakteri, dari kuman, dari virus gitu teman-teman ya. Setelah tadi berjodoh, kemudian menyusun sarang dan burung beternak bertelur. Nah biasanya kalau udah bertelur, karena saya di sini fokusan untuk poligami. Jadi burung udah telur, udah ngeram, jantan saya pindah ke kandang berikutnya untuk membuahi betina yang lain lagi gitu ya. Setelah poligami tadi, kemudian betina yang pertama mengeramnya masa eramnya sekitar 12 hari, 11 sampai 12 hari dari telur pertama. Kita hitung biasanya telur pertama 14 hari teman-teman. Kalau misalnya udah lebih dari 14 hari bisa dipastikan itu zong. Tapi kalau teman-teman nggak mau menunggu 14 hari, di usia 5 hari dia ngeram, teman-teman bisa ambil kemudian teman-teman senter telurnya itu. Kalau misalnya ya ada isinya, biasanya di dalam itu sudah ada serat-serat warna merah. Tapi kalau dia bening, nah itu berarti zong, tidak ada pembuahan di dalam telur itu teman-teman. Setelah mengeram 12 hari tadi, kemudian menetas. Nah biasanya diloloh sama indukan itu kalau saya di usia 6 hari atau 7 hari saya panen gitu ya. Sengaja saya panen umur segitu karena umur segitu biasanya sudah lebih kuat gitu dengan keadaan di lingkungan. Karena di umur 6-7 hari indukan sudah tidak mengerami lagi anaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya telur udah menetas, indukan itu pasti akan mengeram tiap malam tidurnya masih di dalam gelodok sampai anak itu berumur 6-7 hari. Nah setelah itu indukan biasanya udah tidak akan mengerami anaknya lagi. Artinya anakan sudah kuat atau sudah kebal dengan suhu di sekitar lingkungan gelodok itu. Berarti anakan sudah siap untuk kita panen dan kita lolos sendiri. Kenapa tidak dilolos sampai induknya? Sebenarnya bisa juga induknya melolos sampai anakan itu mandiri. Sengaja kita lolos karena tujuannya agar indukan ini bisa segera gitu ya, bisa segera untuk berproduksi lagi gitu ya, bisa nelor lagi. Ketika anaknya sudah diambil, maka jantan yang kita poligami tadi di kandang sebelahnya, kita berharap betina yang satu tadi udah nelor juga, maka dia akan pindah lagi ke betina yang pertama gitu teman-teman ya. Jadi setelah anakan kita panen umur 6-7 hari, nanti teman-teman bisa ngelihat video saya yang sudah saya buat, video yang lain. Di situ ada cara merawat trotolan, cara panen trotolan di konten-konten yang lain teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di video yang sudah saya unggah di akun YouTube ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya untuk beternak. Sebenarnya ternak itu tidak sulit. Teman-teman cukup menyediakan indukan tadi yang udah dewasa, atau kalau teman-teman mau ngerawat dari anakan juga lebih bagus, tidak ada proses penjodohan kalau teman-teman beli dari anakan ya, dari trotolan, kemudian udah digabung memang sejak kecil gitu ya, kemudian umur 6 bulan, 7 bulan udah siap masukkan ke dalam tangkaran. Tapi kalau teman-teman yang beli udah dewasa, berarti di situ harus ada proses penjodohan. Nah, proses penjodohan tadi itu yang menentukan biasanya teman-teman. Banyak kematian indukan di proses penjodohan, banyak kita nggak ngerti cara menjodohkan, biasanya jantan dan betina udah langsung plek masuk dalam kandang. Nah, ternyata apa? Kelahi dan akhirnya ada salah satu yang mati gitu teman-teman ya. Jadi proses penjodohan yang menentukan. Setelah dia berjodoh, kemudian dia akan nyusun sarang, dia produk gitu teman-teman ya. Kemudian kita perawatan, kita rawat seperti biasanya. Nah, kalau di tempat saya tadi seperti itu tadi teman-teman. Jadi saya pemberian IF itu cuma pagi saja, tapi ada juga yang loss gitu ya, ngasih IF full. Jadi untuk burungnya itu di dalam kandang perawatan mereka nggak pakai fur. Kalau saya di sini lebih banyak pakai fur. Kemudian sanitasi kandang saya lakukan seminggu sekali. Kemudian perawat panen trotolan saya lakukan trotolan yang udah umur cindil yang udah umur 6-7 hari. Kira-kira begitu teman-teman tips perawatan atau ternak murai batu di tempat saya. Tapi teman-teman juga bisa mencari referensi di tempat lain karena macam-macam gitu ya. Tiap peternak biasanya penanganannya atau perlakuan untuk beternak itu beda-beda. Yang saya sampaikan di sini adalah apa yang sudah kami lakukan di penangkaran kami, seperti itu teman-teman ya. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung komen aja di bawah. Insya Allah saya akan langsung menjawabnya. Gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan
lupa like, komen, dan subscribe ya untuk membantu channel ini. Terima kasih.